Shalom anak-anak kelas 5 dan kelas 6. Kita bertemu lagi di devosi pagi. Seperti biasa, sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mengawalinya dengan devosi. Untuk itu, mari kita semua siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mengikuti devosi. Untuk memulaikan devosi kita akan menyanyikan satu pujian, Jangan Lelah. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah memberkati kami, menyertai kami sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, agar kami mengerti maksud firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Ibrani 11 ayat 8 yang berbunyi, "Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui." Baik anak-anak, dari bacaan kita pada pagi hari ini, Ibu beri judul, "Karena iman Abraham taat." Karena iman Abraham taat. Pada devosi sebelumnya, anak-anak sudah mendengarkan bahwa iman adalah dasar. Dalam surat Ibrani mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di sini surat Ibrani menjelaskan bahwa iman menjadi dorongan awal untuk melakukan segala sesuatu. Artinya, kita beriman bukan karena kita sudah tidak mampu atau sudah putus asa ya, sehingga saat ingin berharap akan sesuatu, kita mengatakan kita beriman saja. Tidak ya, bukan seperti itu. Melainkan dalam surat Ibrani mengajarkan bahwa karena kita beriman dulu, maka kita akan melakukan sesuatu atau kita akan berusaha untuk menggapai sesuatu. Sekarang, seperti judul bacaan kita, karena iman Abraham taat. Karena iman, maka seseorang melakukan sesuatu. Nah, dalam surat Ibrani selalu menuliskan dalam bentuk karena iman, maka seseorang melakukan sesuatu. Sehingga dari sini kita bisa melihat, benar-benar mengerti bahwa imanlah yang mendorong kita bisa melakukan segala sesuatu untuk mentaati Allah. Seperti kisah Abraham. Abraham taat ketika ia dipanggil keluar dari negerinya, itu karena imannya yang sejati kepada Allah. Yang mendorong Abraham untuk mentaati Allah. Bukan karena tergiur oleh iming-iming yang besar, tapi justru ia tahu, karena iman ia didorong untuk mentaati Allah meskipun jalannya sulit, jalannya berat, bahkan penantiannya juga panjang, tidak jelas apa yang diberi oleh Allah itu belum terlihat jelas pada Abraham, tapi Allah karena iman kepada Allah yang kuat, ia mampu untuk taat, teguh menanti akan setiap janji Allah. Karena ia percaya Allah akan menepati janjinya. Allah tidak pernah berubah. Allah selalu konsisten dengan apa yang dikatakannya. Sehingga iman itulah yang menguatkan Abraham untuk terus mentaati setiap perintah Allah. Sehingga kita bisa melihat bahwa ketaatan Abraham bukan karena tergiur oleh iming-iming yang besar yang dijanjikan oleh Allah, yaitu seperti tanah perjanjian, keturunan, bukan ya, melainkan karena imannya yang taat dan setia kepada Allah. Karena, coba kita pikirkan, manakah yang lebih mudah untuk Abraham? Dia tetap tinggal di Ur Kasdim dengan semua kekayaannya, atau pergi dari rumahnya ke negeri yang ia tidak tahu kemana dan belum tahu seperti apa. Nah, zaman dulu itu tidak ada internet ya anak-anak, sehingga Abraham tidak bisa melihat dari gambar ataupun dari internet seperti apa tanah perjanjian itu. Tetapi hanya di dalam imanlah kepada Allah yang mendorong Abraham untuk taat. Nah anak-anak, dari kisah Abraham ini yang taat karena iman, kita bisa merefleksikan, bisa belajar bahwa menjadi pribadi yang bertekun dalam iman adalah pribadi yang tidak hanya mempercayai, namun juga melakukan firman. Pribadi yang tetap mempercayai janji Tuhan sesulit apapun keadaannya.
Kemudian, di sini ada pertanyaan untuk refleksi. Yang pertama, apa saja tantangan yang bisa dihadapi oleh orang-orang percaya atau anak-anak semua pada masa kini untuk bertekun dalam iman? Yang kedua, apa langkah-langkah praktis yang dapat kita lakukan supaya tetap bertekun dalam iman di tengah masa yang tidak mudah ini? Jadi silakan dijawab di jurnal refleksi masing-masing. Sekarang kita akan menutup devosi kita pada pagi hari ini di dalam doa. Mari Ibu ajak kita semua satu dalam doa, kita berdoa. Puji syukur limpah terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Atas penyertaan Tuhan kami boleh melakukan devosi kami dengan baik. Dan pada saat ini Bapa, kami percaya apa yang sudah kami dengarkan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, seluruh kegiatan kami pada hari ini, kami hanya mau datang serahkan ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.